Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran Sosiologi. Anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa, salam Smart School berkarakter cerdas Ki. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam materi perubahan sosial dengan submateri dampak positif perubahan sosial. Nah, berbicara tentang dampak berarti mungkin efek atau akibat yang terjadi dari perubahan sosial dalam hal positif. Nah, anak-anakku, kita lanjut ke materi selanjutnya. Harapan ibu setelah mempelajari materi tentang dampak positif perubahan sosial, anak-anakku diharapkan mampu memahami, mampu menjelaskan, dan mengidentifikasi dampak positif yang terjadi akibat perubahan sosial. Dan saya yakin anak-anakku bisa untuk memahami materi ini ke depannya. Nah, sebelum ibu lanjut, saya harapkan kepada anak-anakku, mari kita berdoa bersama. Semoga materi hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat berkah dan bermanfaat untuk anak-anakku dan kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Anak-anakku, anak-anak hebat generasi penerus bangsa, kita akan lanjut ke materi inti. Nah, anak-anakku, oke? Lanjut. Nah, anak-anakku, materi hari ini adalah dampak positif perubahan sosial. Di atas, ibu sudah membuat 6 dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang teknologi. Yang kedua, terciptanya tenaga kerja profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Yang keenam, kemajuan di bidang pendidikan. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari dampak positif perubahan sosial ini supaya anak-anakku bisa lebih paham ke depannya. Oke? Kita lihat yang pertama. Anak-anakku, kita melihat di sini perkembangan di bidang teknologi. Berbicara tentang teknologi, saya kira pengaruh sosial yang paling banyak kita rasakan dalam kehidupan kita adalah di bidang teknologi, di mana perkembangan teknologi yang dapat mengubah pola hidup masyarakat secara positif bisa kita rasakan, antara lain dengan adanya yang pertama yaitu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat untuk memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri yang dimiliki masyarakat modern, yaitu kritis, aktif, dan adaptif. Bagaimana anak-anakku? Sudah mempunyai karakteristik
masyarakat modern atau anak-anak yang modern, anak-anakku harus lebih kritis, aktif, dan adaptif. Saya yakin anak-anakku sudah bisa karena anak-anakku adalah anak-anak milenial masa kini. Nah, yang kedua yaitu mendorong berbagai inovasi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang modernisasi, maka pasti akan timbul inovasi-inovasi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Karena itu adalah salah satu kebutuhan hidup kita dalam sehari-hari. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja untuk kualitas dan kuantitas produksi. Berbicara tentang teknologi yang erat kaitannya dengan modernisasi, kemudian dari modernisasi timbullah inovasi, maka otomatis akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja untuk kualitas dan kuantitas produksi. Oke, bagaimana anak-anakku? Sudah paham sampai di sini? Nah, supaya anak-anakku bisa lebih paham lagi, mari kita lihat contoh gambar. Nah, gambar pertama anak-anakku melihat seperti sebuah surat yang dilipat. Nah, maksudnya di sini gambar di atas, pada zaman dulu orang melakukan komunikasi melalui surat atau ada tip zaman ibu dulu ada surat yang pakai amplop harum kemudian dikirim sama orang, mungkin seseorang yang yang selama ini mungkin ada perasaan. Sekarang berubah, sekarang anak-anakku sudah memakai chat handphone dan itu lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi. Saya yakin anak-anakku sekarang sudah pakai handphone. Tidak ada lagi yang baku lempar-lempar kertas seperti di atas. Tapi mungkin ada juga ya untuk menyatakan perasaan pakai ini. Oke, anak-anakku saya yakin sudah paham dengan contoh perkembangan teknologi. Tadi juga mungkin anak-anakku melihat ada gambar pesawat. Nah, maksudnya di sini ketika dulu mungkin orang susah untuk bepergian ke luar negeri. Nah, anak-anakku sekarang atau orang sekarang sudah gampang melakukan bepergian kemana saja dengan pesawat. Mungkin dulu hanya dengan jalan kaki, kemudian naik motor di darat, kemudian melewati laut. Akhirnya sekarang dengan teknologi pesawat terbang sudah meningkat efisiensi dan efektivitas perjalanan ke luar negeri. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham sampai di sini? Saya yakin sudah paham. Anak-anak hebat, anak-anak milenial. Nah, selanjutnya. Yang kedua, terciptanya tenaga kerja profesional. Seiring dengan perubahan sosial, maka meningkatkan sumber daya manusia dengan banyaknya sarjana atau orang yang berpendidikan. Dengan banyaknya menjamurnya universitas, maka seiring juga itu akan meningkatkan sumber daya manusia, menghasilkan sarjana-sarjana yang berpotensial untuk memasuki dunia kerja. Nah, dengan meningkatnya sumber daya manusia dan banyaknya tenaga kerja profesional, otomatis bisa meningkatkan mobilitas sosial semakin cepat. Umpamanya orang yang dulunya hanya orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak punya harta, anak mungkin petani, tiba-tiba dia menjadi tenaga kerja profesional dan punya ahli di bidangnya, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Akhirnya mobilitas sosialnya bisa meningkat dengan cepat. Oke, anak-anakku, kita lihat contoh di sini. Nah, contoh di sini seorang dokter itu tenaga profesional ya. Lihat, mungkin bisa anakku melihat foto dokter di sini, mirip Lee Min Ho ya, atau Taehyung. Ayo, siapa yang suka lihat opa-opa Korea? Pasti banyak yang suka. Nah, di sini juga anak-anakku bisa melihat guru atau tenaga pengajar, mungkin seperti ibu sekarang. Itu adalah salah satu contoh tenaga kerja dari tenaga kerja profesional. Oke, anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Kita melangkah dampak positif yang ketiga, yaitu nilai dan norma baru telah terbentuk. Ketika kita berbicara tentang nilai dan norma baru yang telah terbentuk, maka istilah di sini adalah reorganisasi, di mana reorganisasi itu kita menyusun dan menata kembali suatu lembaga karena nilai dan norma sekarang tidak berfungsi dengan baik. Nilai dan norma yang telah disusun kembali atau difungsikan lagi dengan baik terbentuk dapat
untuk memperbaiki tatanan hidup masyarakat kembali. Contohnya mungkin nilai. Saya mengambil contoh nilai dulu ya. Nah, pamannya dulu orang percaya dukun untuk menyembuhkan penyakit. Seiring perubahan sosial, sekarang orang lebih percaya dengan tim medis atau dokter untuk menyembuhkan penyakit. Ya, itu mungkin salah satu contoh anak-anakku sekalian. Nah, sekarang norma. Contoh dari norma yang dulu mungkin ketika orang naik motor pakai helm yang biasa saja. Setelah dilihat perkembangannya, oh masih banyak orang yang mengalami geger otak dengan helm yang biasa saja. Akhirnya dibuat norma aturan untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia. Oke, anak-anakku sudah bisa paham sampai di sini? Saya yakin sudah bisa paham. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku, tadi yang saya jelaskan contoh, anak-anakku bisa melihat gambar di atas, di mana kita bisa melihat dulu sang dukun yang menjampi-jampi orang, kemudian menyembuhkan ya. Seiring perubahan sosial, sekarang orang mungkin lebih percaya dengan medis, dengan dokter. Oke? Anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, di sini yang keempat dari dampak positif perubahan sosial, yaitu terciptanya lapangan kerja baru. Kenapa dampak positif di sini? Otomatis usia-usia kerja akan diserap oleh lapangan kerja baru seiring dengan perubahan sosial dan pengangguran bisa teratasi dengan baik. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang perubahan sosial yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan industri dan perusahaan multinasional sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, mungkin kita banyak temui di luar sana. Umpamanya kalau di Makassar, daerah Kima, di sana banyak diserap lapangan kerja. Seperti yang dicontohkan oleh rekan saya kemarin di daerah Morowali, di mana banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang berdatangan di sana. Nah, di sini ketika ada perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk di Indonesia dengan perubahan sosial itu sendiri, otomatis bisa menciptakan lapangan kerja yang baru dan mengatasi pengangguran. Baik, anak-anakku, sudah paham sampai di sini? Saya lanjut lagi. Terbukanya industri kecil. Nah, di sini terbukanya industri kecil dan industri rumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Mungkin karena modal sudah banyak dan sudah bisa mendapatkan modal dengan gampang, dengan perbankan, dengan perubahan sosial ini, otomatis masyarakat akan membuka industri kecil dan industri rumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bagaimana anak-anakku? Sampai yang keempat ini? Saya yakin anak-anakku sudah paham tentang dampak positif dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oke, Ibu akan masih lanjut. Anak-anakku bisa melihat contoh gambar ini. Kenapa Ibu mengambil gambar ini? Pertamina mungkin perusahaan multinasional ya, yang banyak meraup tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, mulai dari mungkin dari pom-pom bensin yang banyak tenaga kerja akhirnya menjadi perusahaan multinasional yaitu Pertamina. Kemudian juga PT Gudang Garam Tbk ya, yang menjadi mungkin perusahaan multinasional, perusahaan besar yang memberikan mungkin banyak pajak kepada negara ya. Tapi produksinya rokok ya, anak-anakku jangan merokok ya, anak-anakku ini supaya tetap menjaga kesehatan. Oke, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Nah, yang kelima, Ibu akan menjelaskan dampak perubahan sosial, di mana yang kelima di sini adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Nah, ini sangat berpengaruh di dunia teknologi, di mana perubahan sosial dapat mendorong terciptanya berbagai alat produksi yang modern. Efektivitas dan efisiensi kerja yang meningkat itu adalah salah satu kebutuhan hidup manusia modern. Ya, seiring dengan perubahan sosial itu, maka banyak sekarang inovasi-inovasi alat produksi yang diciptakan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kerja yang meningkat.
Oke. Contohnya penggunaan alat produksi yang tepat dapat menghasilkan produk lebih cepat, lebih banyak, dan lebih tepat sasaran. Nah, anak-anakku sudah paham tentang hal ini? Nah, kita bisa melihat gambarnya. Di sini anak-anakku sudah bisa melihat bahwa mungkin yang dulu orang pakai tungku api untuk memasak, ya, pakai panci untuk mendandan dandan nasi atau masak nasi. Sekarang anak-anakku dan ibunya di rumah sudah bisa menikmati kompor gas. Dan sekarang lebih inovasi lagi dengan kompor listrik sama dengan mobil. Mungkin dulu mobilnya ini yang biasa-biasa saja sampai akhirnya berkembang perubahan sosial menjadi mobil hibrid sekarang, ya, yang pakai tenaga listrik. Bahkan ada juga mobil yang sudah menggunakan tenaga surya, dan itu adalah inovasi-inovasi teknologi untuk memudahkan manusia dalam efektivitas dan efisiensi kerja dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, di sini di gambar ini juga anak-anakku bisa melihat mungkin industri rumahan yang dulunya ibunya membuat kue pakai tangan saja dengan manual, ya, atau mungkin bikin bumbu pakai cobek-cobek saja di rumah. Seiring perubahan sosial itu sendiri sudah ada inovasi seperti memakai blender, memakai mixer untuk membuat kue. Di sini anak-anakku bisa melihat gambarnya, yaitu ketika pembuatan kue itu dilakukan oleh industri besar dengan pabrik, dengan teknologi, maka akan lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja karena perubahan sosial. Produksinya bisa lebih meningkat dengan cepat dan kuantitas produksi juga bisa banyak yang dihasilkan. Baik, anak-anakku sudah paham dengan contoh-contoh yang Ibu jelaskan? Saya yakin anak-anakku, anak-anak yang pintar, anak-anak yang smart. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang keenam, yaitu kemajuan di bidang pendidikan. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan, ini yang kita dalam dunia pendidikan, ya anak-anakku. Nah, sebelum saya lanjut kepada materi selanjutnya, saya cuma ingin bercerita tentang kemajuan di bidang pendidikan, yaitu salah satunya perubahan kurikulum. Mungkin ada yang berpikir selama ini, kok kurikulum selalu berubah ya? Kenapa kurikulum itu selalu berubah setiap waktu? Nah, sebenarnya kurikulum itu tidak ada perubahan yang urgen. Dia hanya menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan? Karena kurikulum itu selalu diubah secara adaptif sesuai dengan perubahan zaman itu sendiri. Dan kemajuan zaman itu sendiri. Mungkin dulunya KTSP, kemudian berubah lagi menjadi K13, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Itu adalah proses adaptif terhadap perubahan zaman dan perubahan sosial. Yang mudah-mudahan dampaknya ke depan bisa kita rasakan dalam dunia pendidikan. Nah, saya yakin seiring dengan perubahan kurikulum seperti kurikulum merdeka mungkin ya, yang sekarang sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah, anakku diharapkan bisa lebih berpikir merdeka, kritis, kreatif, dan inovatif. Ya, itu mungkin yang ingin Ibu menjelaskan tentang perubahan kurikulum. Nah, selanjutnya, perubahan dalam sistem pendidikan dengan perbaikan sistem dan pelayanan akan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang tadi Ibu jelaskan tadi tentang perubahan kurikulum, inilah yang dimaksud bahwa perubahan sosial dalam dunia pendidikan itu dengan melakukan perbaikan sistem dan pelayanan akan meningkatkan mutu pendidikan dalam segi sarana dan prasarana. Salah satunya, ini contohnya Ibu berdiri di depan kalian, itu adalah perbaikan sistem pendidikan yang digagas oleh Dinas Pendidikan dengan program Smart School. Dan harapan Ibu, semoga program ini bisa bermanfaat dan berguna buat anak-anak hebat di seluruh Sulawesi Selatan. Oke, anak-anakku, sekarang kemajuan di bidang pendidikan bisa juga dirasakan dengan mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi dengan banyaknya dibangun sekolah dan universitas. Dulu mungkin zaman-zaman Ibu hanya beberapa universitas negeri atau beberapa universitas swasta.
seiring perubahan sosial dan perkembangan zaman itu sendiri, sekarang sudah banyak sekali kita bisa dapati universitas, dan di daerah-daerah sudah banyak dibangun universitas, sehingga universitas itu tidak terjadi sentralisasi lagi, tapi sudah menyebar di berbagai daerah. Nah, ini membuka kesempatan kepada anak-anakku nanti untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dengan banyaknya dibangun sekolah dan universitas. Bagaimana anak-anakku? Pasti niatnya ingin lanjut ke universitas yang bonafit ya. Kalau bisa Universitas Harvard di Amerika. Makanya anak-anakku harus rajin belajar lewat Smart School ya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Oke, selanjutnya kita lihat ya, Ibu, supaya anak-anakku bisa lebih paham dan motoriknya lebih bisa diasah, mari kita lihat contoh gambar di sini. Nah, Ibu mengambil contoh gambar pendidikan tempo dulu yang mungkin Bapak guru masih menulis pakai kapur ya. Papan tulisnya masih pakai papan. Anak-anakku mungkin bangkunya masih sederhana. Seiring perubahan zaman, kita bisa melihat bahwa sekarang sudah pakai smartboard. Seperti yang Ibu sekarang rasakan ini ya. Ini adalah kemajuan di bidang teknologi juga ya, yang mendukung kemajuan bidang pendidikan. Anak-anakku sudah bisa pakai laptop ya untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, bagaimana anakku? Dari keenam tadi dampak positif dari perubahan sosial, saya yakin masih banyak sekali dampak positif yang bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Tapi mungkin 6 dulu yang Ibu bisa jelaskan, dan ini yang mungkin yang biasa kita dapati dalam masyarakat. Masih banyak contohnya mungkin terjadinya integrasi dalam masyarakat, di mana dengan perubahan sosial masyarakat lebih bisa menyatukan aspirasi ya, menyatukan diri untuk melakukan aktivitas ya, atau transformasi politik, umpamanya dengan perubahan sosial dan perubahan pola pikir, manusia akhirnya mengubah tatanan hidupnya yang contohnya dulu orde lama, akhirnya dia dengan pola pikir yang baru dia menginginkan orde baru. Setelah orde baru, perubahan sosial itu berkembang dan pemikiran manusia berkembang, dia menginginkan lagi orde reformasi ya. Itulah yang mungkin contoh-contoh yang Ibu mungkin tambahkan dari dampak-dampak positif dari perubahan sosial. Bagaimana anak-anakku di sekolah dan bapak-bapak guru pendamping, mudah-mudahan bisa menyimak materi saya dengan baik. Nah, supaya anak-anakku bisa lebih paham lagi, kita coba ya untuk melihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya, saya kira soalnya gampang-gampang saja ya. Hanya ingin mengasah kira-kira sampai di mana tadi anak-anakku bisa menyimak materi yang Ibu bawakan. Oke, Ibu bantu baca ya. Oke, Ibu bantu baca. Nah, sebagai seorang pelajar Maudi, ya, mungkin ada nama Maudi di sekolah. Nama ini yang Ibu pilih ya. Memiliki prinsip berani dalam mengemukakan pendapat di berbagai aktivitas. Menurut Maudi, dengan sikap berani dalam mengemukakan pendapat, ia dapat menjadi kritis dan aktif terhadap lingkungan di sekitarnya. Sikap Maudi merupakan apakah A, ciri manusia yang adil? B, ciri manusia yang modern? C, karakteristik manusia dinamis? D, ciri manusia yang animasi? Atau apakah E, ciri manusia hedon? Nah, oke. Kita melihat di sini ya. Oke. Nah, anak-anakku bisa melihat contoh soal ini. Nah, di sini apa yang menjadi kata kunci dari soal ini? Saya kira gampang saja ya. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau ada yang menyimak bahwa yang menjadi sini itu bukan modinya ya. Jadi dapat menjadi kritis dan aktif terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, sikap kritis, aktif dan adaptif inilah yang mungkin menjadi kata kunci dari soal ini.
Nah, yang mana di sini jawabannya? Apakah ciri manusia yang adil? Apa itu adil? Pasti anakku tahu dan bukan ya? Bukan. Apakah ciri manusia yang modern? Bagaimana anak-anakku? Betul. Jadi Modi ini mempunyai sikap kritis dan aktif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan ini merupakan sikap manusia yang modern. Jadi jawabannya adalah B. Nah, yang ketiga option di sini adalah option untuk pengecoh saja. Apakah karakteristik? Memang kritis dan aktif terhadap lingkungan, itulah karakteristik juga ya, tapi bukan karakteristik manusia dinamis, dia adalah karakteristik manusia modern. Nah, yang D ciri manusia yang animasi, saya kira anak-anakku paham animasi, biasa nonton animasi ya, atau ciri manusia hedon, ciri manusia yang mengandalkan materi. Saya kira anak-anakku paham bahwa jawabannya adalah B. Oke, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, ya, ada satu kata dari Ibu bahwa setiap perubahan, bahkan perubahan menjadi lebih baik sekalipun, selalu disertai dengan kekurangan dan ketidaknyamanan. Ini dari Arnold Bennett. Dan kekurangan dan ketidaknyamanan ini akan dilanjutkan minggu depan oleh saya tentang dampak negatif dari perubahan sosial. Semoga anak-anakku dan guru di Sulawesi Selatan bisa sehat walafiat untuk terus mengikuti Live Smart School. Oke, akhir kata dari Ibu Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.